Seorang anak buta yang menjadi penyair terkenal. Tang Ruksun adalah seorang anak yang cerdas. Saat berusia 3 tahun, dia sudah ikut kakaknya pergi belajar. Orang-orang berpikir saat dia tumbuh dewasa nanti, dia pasti akan menjadi seorang sarjana dengan kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Namun, setiap manusia memiliki keberuntungan yang berbeda-beda. Saat dia menginjak usia 5 tahun, tiba-tiba dia mengidap sebuah penyakit. Nyawanya bisa saja tertolong, tapi dia mengalami kebutaan. Sang ibu sangat sedih hingga menangis dan berkata, "Bagaimana dengan masa depan anak ini?" Sang ayah hanya dapat menghela nafas panjang dengan raut wajah yang sedih. Tak ada satu kata pun yang bisa diucapkannya. Agar tidak membuat orang tua mereka khawatir, saudara-saudaranya berjanji saat dewasa nanti akan merawat dan menjaga Tang Ruksun. Tang Ruksun kelak akan menghabiskan hidupnya dalam kegelapan. Dia menjadi lebih sedih dan pesimis dari siapapun. Dia merasa hidupnya tidak berarti lagi. Dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Setelah lewat beberapa waktu, perlahan-lahan dia bisa menerima dan hatinya pun mulai berangsur-angsur membaik. Tiba-tiba dia teringat tentang catatan sejarah yang ditulis oleh Sima Qian yang menanggung penghinaan demi menyelesaikan tugas penting. Juga kisah seorang Sun Bin yang mengalami cacat tetapi mempunyai semangat yang tinggi hingga akhirnya menulis taktik perang Sun Zi. Tang Ruksun berpikir berlarut-larut dalam kesedihan bukan cara menyelesaikan masalah. Apalagi mengandalkan orang lain juga bukan sebuah cara yang baik. Ia harus mempunyai sebuah keterampilan dan bakat yang khusus. Kalau orang zaman dulu bisa lakukan, aku juga pasti bisa melakukannya. Setelah sadar dan memahami sepenuhnya, setiap hari Tang Ruksun meminta saudara-saudaranya untuk menuntunnya ke ruang belajar. Dia mendengarkan saudara-saudaranya belajar dan mengingat dalam hati semua karangan sastra dan sajak yang dibaca oleh saudara-saudaranya. Pada awalnya semua itu berjalan dengan baik. Tang Ruksun bisa menghafalkan hampir semua karangan sastra dan sajak yang dibaca oleh saudara-saudaranya. Namun seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang harus diingat dan dipelajari, sehingga dia tidak dapat mengingat semuanya. Rupanya, mengandalkan hafalan tidak bisa. Bagaimana ini? Dia berpikir dengan keras tapi tidak menemukan jalan keluar. Suatu hari, saat Tang Ruksun kembali berusaha memikirkan cara lain, dia mendengar saudaranya yang sedang membaca. Luar biasa! Tiba-tiba Tang Ruksun berteriak senang. Saudara-saudaranya yang sedang belajar dibuatnya terkejut. Ternyata saudaranya sedang membaca kisah orang kuno yang membuat catatan dengan simpul. Tang Ruksun terinspirasi dan memutuskan untuk belajar dari cara orang-orang kuno, menggunakan simpul untuk belajar. Dia mengikuti dan mempraktekkan cara orang kuno, memasang berbagai simpul pada beberapa tali yang mempunyai ketebalan berbeda. Untuk menyatakan isi dari sebuah buku, ketika tidak ada satupun orang yang dapat membacakannya untuknya, dia dapat merasakan tali simpul itu dan membaca sendiri dengan suara lantang. Kemudian, Tang Ruksun menemukan sebuah cara lain, yaitu menggunakan pisau mengukir berbagai macam tanda di atas papan kayu atau galah bambu, mencatat karangan sastra dan sajak. Hasilnya sangat memuaskan. Beberapa tahun kemudian, Tang Ruksun sudah bisa mengarang sajak sendiri. Tang Ruksun sambil belajar sambil mengarang. Akhirnya, Tang Ruksun dapat menulis ribuan sajak dan menerbitkan beberapa buah buku kumpulan sajak. Tang Ruksun akhirnya menjadi seorang penyair buta yang terkenal di zaman dinasti Ming. Untuk orang yang buta seperti dia, dalam mencapai semua itu dibutuhkan sebuah ketekunan dan kesabaran. Sebagai bahan renungan, jangan biarkan kegagalan menghancurkan kita. Jangan berlanjut dengan kesedihan dan putus asa, bahkan pesimis. Kalau kita berani dan kuat, pasti dapat bangkit kembali dan meraih sukses yang lebih cemerlang. Jangan selalu mengandalkan orang lain, karena hanya dari kegigihan dan keuletan kita sendirilah yang dapat mengubah masa depan kita. Cerita diambil dari buku Berani Menghadapi Kesulitan.
forget to subscribe. Thank you.